Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Bertemu kembali dengan saya, Eli Hendartini, CGP Rekognisi Angkatan 11, dengan fasilitator pemandu Ibu Sri Restu Wahyuningsih. Tugas pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Secara keseluruhan, peran saya adalah sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa mengembangkan perilaku positif dan kemampuan sosial yang akan berguna sepanjang hidup mereka. Saya berperan dalam menciptakan budaya sekolah yang inklusif, penuh empati, dan berfokus pada pengembangan karakter, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif dan harmonis. Saya memiliki peran penting sebagai pendidik untuk membentuk lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan karakter dan perilaku positif murid. Dengan menerapkan disiplin positif, saya dapat fokus pada pengembangan tanggung jawab dan kesadaran diri murid daripada sekedar menghukum kesalahan mereka. Ini melibatkan pendekatan yang lebih empatik dan berorientasi pada pembelajaran, di mana kesalahan dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Motivasi perilaku manusia melalui pemberian penghargaan dan hukuman juga harus diterapkan dengan bijak. Penghargaan dapat digunakan untuk memperkuat perilaku positif. Jika terpaksa memberikan hukuman, harus diarahkan untuk memperbaiki dan mengarahkan murid ke perilaku yang lebih baik, bukan sebaliknya menimbulkan rasa takut atau malu. Posisi kontrol restitusi menekankan pentingnya memperbaiki kesalahan dan mengembalikan kondisi seperti semula, baik dalam lingkungan interpersonal maupun dalam kerangka tanggung jawab pribadi murid. Ini berarti saya membantu murid memahami dampak tindakan mereka dan memfasilitasi proses pemulihan atau perbaikan. Keyakinan sekolah atau kelas yang kuat dan positif menjadi landasan yang mendasari semua interaksi dan kegiatan di lingkungan pendidikan. Keyakinan ini mencakup nilai-nilai seperti rasa hormat, keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab. Dengan menanamkan keyakinan ini, saya membantu murid mengembangkan kompas moral yang akan memandu mereka dalam membuat keputusan yang benar. Segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan kelas menjadi alat yang efektif dalam membantu murid belajar dari kesalahan mereka dan membangun kembali hubungan yang mungkin telah rusak. Ini juga mendorong murid untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Keterkaitan modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dan dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Keterkaitan modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Secara keseluruhan, filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Filosofi ini menekankan pentingnya pendidikan yang humanis, berpusat pada siswa, dan menghargai nilai-nilai lokal, yang semuanya merupakan elemen kunci dalam membangun lingkungan sekolah yang positif, mendukung, dan berorientasi pada pengembangan karakter murid. Keterkaitan modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak.
budaya positif di sekolah dan peran guru penggerak saling terkait erat dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan murid secara holistik. Guru penggerak dengan nilai-nilai reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid berperan sebagai agen perubahan yang memelihara dan memperkuat budaya positif di sekolah. Dengan terus mengembangkan diri dan berperan aktif dalam membentuk lingkungan sekolah, guru penggerak memastikan bahwa budaya positif tidak hanya dipertahankan, tetapi juga berkembang seiring waktu, menciptakan sekolah yang benar-benar mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan setiap murid. Keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Budaya positif di sekolah dan visi guru penggerak saling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang berfokus pada pengembangan holistik murid, inklusif dan inovatif. Guru penggerak dengan visi yang berpihak kepada murid dan menciptakan pendidikan yang berkualitas memainkan peran kunci dalam membangun dan mempertahankan budaya positif di sekolah. Dengan demikian, visi guru penggerak tidak hanya selaras dengan budaya positif, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan memberdayakan semua murid untuk mencapai potensi mereka. Refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Konsep-konsep inti di modul 1.4 budaya positif. Teori kontrol dan teori pilihan dari Dr. William Glasser menjadi inti dari pengembangan budaya positif di sekolah. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sehingga dipahami bahwa disiplin itu harus muncul dari diri sendiri, bukan karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Disiplin ini kita sebut dengan disiplin positif, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif didorong oleh motivasi intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Setiap manusia melakukan sesuatu tentu saja didorong oleh suatu motivasi. Dan secara umum teori motivasi ini membagi menjadi 3, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan 3, untuk menghargai diri sendiri. Dan motivasi yang ke-1 dan ke-2 merupakan motivasi ekstrinsik dan sifatnya memunculkan disiplin sementara. Sementara motivasi ketiga untuk menghargai diri sendiri tadi sudah disampaikan bahwa ini akan memunculkan motivasi intrinsik. Karena ketika menghargai diri sendiri itu akan didasarkan atau dilandasi pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Dan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, maka nilai-nilai kebajikan universal ini harus dituangkan dalam keyakinan kelas. Dan ketika keyakinan kelas telah terbentuk, akan menjadi rujukan bagi siswa berperilaku dan bergaul, berinteraksi dengan teman-teman, guru, dan seluruh warga sekolah. Teori kontrol yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan ini memunculkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, 2, sebagai pemberi rasa bersalah, 3, sebagai teman, 4, sebagai pemantau, 5, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini,
Hindarilah posisi yang ke-1 dan kedua, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena hanya akan menimbulkan kekecewaan murid dan rasa tersakiti, dan secara psikologis tidak akan berkembang secara baik. Dan dianjurkan atau sebaiknya guru mengambil posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai tempan dan sebagai pemantau serta sebagai manajer. Karena di sini bukan hanya menuntun, tetapi juga mengembangkan bagaimana siswa bisa belajar dari kesalahannya. Dan untuk itu, ketika siswa melakukan kesalahan, maka berlakukanlah atau lakukanlah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Diharapkan dengan memperlakukan segitiga restitusi, siswa bisa belajar dari kesalahannya dan memperbaiki keadaan yang dibuatnya menjadi kacau. Dari kontrol yang terakhir adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berupaya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sehingga dipahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus mau tidak mau terpenuhi oleh setiap manusia, yaitu bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Dan sebaiknya ketika murid mengalami atau melakukan pelanggaran, bisa jadi ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Suatu contoh, murid yang mengantuk di kelas bisa jadi adalah karena dia bosan, karena dia tidak bebas dan tidak menerima kesenangan yang seharusnya dia dapatkan di dalam proses belajarnya. Begitulah konsep-konsep inti di modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang dirasakan antara lain yaitu perubahan mindset dan perilaku terhadap murid, bahwa sangat penting menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Budaya positif harus berbasis disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Guru harus bijak mengambil posisi kontrol dan sebaiknya menjadi manajer. Restitusi menjadi solusi utama untuk permasalahan murid yang muncul. Pertanyaan 3, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang menarik yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah melakukan restitusi, baik posisi kontrol guru maupun segitiga restitusi. Menjadi tantangan untuk mengambil posisi manajer sekaligus melakukan segitiga restitusi. Namun saya yakin semakin sering melakukannya, maka akan semakin terampil dan percaya diri. Pertanyaan 4, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Exciting, Masya Allah. Pengalaman seru dan menyenangkan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi. Saya senang bisa memanusiakan murid dengan mengembangkan empati dan menghargai murid. Pertanyaan 5, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik antara lain 1. Empati dan mengembangkan penghargaan terhadap murid. 2. Keyakinan kelas sudah dibuat di setiap kelas. Hal yang perlu diperbaiki antara lain 1. Keterampilan bertanya dalam penerapan segitiga restitusi.
2. Mengembangkan lingkar pengaruh untuk sama-sama menciptakan budaya positif di sekolah. Pertanyaan 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah penghukum dan pemberi rasa bersalah. Saya rasa hukuman bisa efektif memberikan efek jerak. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya berupaya melakukan posisi sebagai pemantau, teman, dan manajer. Saya rasa jadi lebih mudah dan tak membuat capek. Efektif membuat murid menyadari kesalahannya. Perbedaan yang nyata yang saya rasakan adalah murid lebih mudah diarahkan dan dituntun karena restitusi yang kita terapkan lebih memanusiakannya. Pertanyaan 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, yaitu tahap validasi kesalahan. Biasanya, saya langsung menanyakan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Biasanya, murid akan menunduk ketakutan. Biasanya pula, permasalahan akan buntu dan hukuman yang kemudian diberikan. Pertanyaan 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, mungkin hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah pola asuh orang tua di rumah atau parenting. Murid datang dari pendidikan rumah yang kemudian harus menyesuaikan dengan aturan di sekolah. Maka peran orang tua sangat strategis menyiapkan mental anak untuk terjun di dunia sekolah. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritis yang muncul adalah, apakah hukuman masih dibutuhkan jika sudah dilakukan restitusi? Sementara murid masih melakukan kesalahan yang sama. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Akan sangat sempurna bila pendidikan karakter di sekolah didukung dengan program parenting. Pelibatan orang tua menjadi keniscayaan. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang dihadapi antara lain bahasa Banten yang cenderung kasar sehingga murid terbiasa berkata kasar. Belum semua rekan guru memahami budaya positif. 4. Menggambarkan rencana implementasi atau praktik sesuai konteks tempat CGP mengajar baik tingkat sekolah maupun daerah. Saya akan berupaya terus menjadi manajer dan melakukan segitiga restitusi, minimal di mana saya menjadi wali kelas. Demikian tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Burung pelikan, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih.